Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam wa hiya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fataha fi syahr Ramadan abwabal jannah wa ja'ala shawmahu wiqayatan minan nari wa junnah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan tahun bulan Ramadan tahun ini Allah masih memilih kita untuk kembali beraktivitas melakukan suatu ibadah yang luar biasa yang namanya puasa. Dan tak lupa pula kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi guru besar kita, yang mengajarkan umatnya untuk selalu berbuat baik dan menjauhkan umatnya dari segala kemaksiatan dan kemungkaran. Kalau kita lihat ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 183, Allah memulai panggilan itu dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Kemudian Allah menutupnya dengan la'allakum tattaqun. Antara Allah memulai dan menutup, di situ ada perintah puasa, yaitu kutiba alaikumussyiyam. Maka tidak bisa diragukan lagi bahwa panggilan di sini yang bersifat iman, imaniyah. Kenapa sifatnya iman? Karena memang iman itu asasul khair, dasar untuk melakukan suatu kebaikan. Kita tahu bahwa suatu amal kebaikan tanpa didasari oleh iman, maka amalan tersebut tertolak. Dan sering sekali di dalam ayat-ayat yang lain, alladzina amanu wa amilus solihat, selalu saja digandengkan orang-orang beriman itu beramal soleh. Artinya bahwa ciri khas atau karakter orang beriman selalu beramal soleh. Maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yashba'ul mu'min minal khair hatta mumtaghahul jannah. Tidak akan pernah seorang mukmin bosan melakukan kebaikan sampai akhir tujuannya adalah surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup la'allakum tattaqun. Di situ disebutkan takwa yang merupakan ruhul iman. Jadi rohnya iman itu adalah takwa. Dan takwa sirrul falah, rahasia kemenangan. Jadi ketika kita mau berada dalam kemenangan, maka jangan lupa membentengi diri kita dengan takwa. Maka sudah jelas dalam ayat ini bagi kita bahwa sebenarnya puasa itu bukan hanya menahan diri kita untuk tidak makan dan minum dan berhubungan intim pada bulan puasa Ramadan bagi suami istri, tetapi yang diinginkan ayat ini ataupun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa yang menahan diri segala sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai iman dan tidak sesuai dengan nilai-nilai iman tersebut. Inilah yang kita inginkan, sehingga puasa yang kita lakukan memiliki puasa yang berkualitas. Ketika orang berpuasa masih juga mau menipu orang lain, masih juga mau menceritakan aib orang lain atau mengadu domba, ataupun ketika berpuasa dia tidak bisa menahan dirinya untuk tidak mengirimkan, men-share hal-hal yang tidak baik kepada orang lain,
Dan masih banyak yang lain, semua itu sebenarnya mereka tidak berpuasa, bukan puasa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama mengatakan kam min shaimin muftirun wa kam min muftirun shaimun. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi pada hakikatnya dia tidak berpuasa, dan berapa banyak orang yang berpuasa pada hakikatnya dia tidak berpuasa. Karena ketika dia berpuasa, dia tidak bisa menahan dirinya hal-hal yang bisa merusak puasanya, seperti berbohong dan lain sebagainya. Maka oleh karena itulah kita harus benar-benar menjaga puasa kita, bukan hanya zahir, tetapi batin juga. Artinya bukan hanya kita tidak makan dan minum, tetapi lebih daripada itu yang membatalkan puasa, itulah yang harus sangat dijaga. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shaumul amanah falyahfaz amanah ahdukum. Puasa itu kata Rasulullah sebuah amanah, maka hendaklah di antara kamu menjaga puasanya. Dan adapun Allah Subhanahu wa taala hikmah diwajibkannya puasa adalah untuk menanamkan di dalam hati orang mukmin itu sifat muraqabah dan sifat sabar. Muraqabah itu mawas diri ketika berpuasa. Ada hal-hal yang tidak baik, kita jaga diri kita jangan sampai terjerumus hal-hal maksiat. Begitu juga ketika kita berpuasa, tidak boleh kita harus sabar. Jika ada orang yang mengajak untuk berkelahi, walaupun kita benar, tidak boleh kita lakukan karena kita menghormati puasa. Katakan saja inni shaim, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Betul-betul kita ditempa untuk menjadi pribadi-pribadi yang sabar. Nah, inilah hikmah Allah Subhanahu wa taala wajibkan puasa itu, yaitu jangan lupa untuk menjadikan kita mempunyai sifat muraqabah di dalam diri kita dan sabar menghadapi berbagai macam masalah yang kita hadapi. Mudah-mudahan puasa kita menjadi puasa yang berkualitas, yang menjadikan kita puasa itu akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakannya di dalam sebuah hadis. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.